Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zikriyah dengan NIM 11246. Di sini saya akan membahas peradilan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Turki Utsmani guna memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bu Uswatun Hasanah MSI. Peradilan pada dasarnya merupakan kebutuhan manusia yang mencari titik keadilan dalam sebuah permasalahan. Islam sejak awal munculnya dengan Rasulullah SAW sebagai tokoh sentral yang secara cepat melahirkan sebuah komunitas masyarakat madani bernegara. Sejarah peradaban Islam merupakan fase terpenting dibangunnya prinsip-prinsip utama dan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunannya sebuah peradaban baru tersebut dengan landasan-landasan ideologis, normatif, maupun berbagai tata cara praktis sebagai sumber mata air keteladanan generasi selanjutnya. Pada zaman Nabi SAW, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seorang yang menemui suatu permasalahan, maka ia dapat segera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu maupun mencari tempat tertentu. Sifatnya yaitu lebih banyak model tanya-jawab dibandingkan dengan proses pengadilan dalam bahasa yang sering dipahami di masa sekarang. Sumber hukum pada masa Rasulullah yaitu yang pertama, sumber dari wahyu yang ada di Al-Quran. Yang kedua, ijtihad Rasulullah dalam beberapa hal ketika tidak terdapat nasnya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Artinya jika penjelasan di Al-Quran kurang jelas, jadi Rasulullah memakai sebuah ijtihadnya untuk memecahkan sebuah permasalahan. Contoh kasus yang terjadi di masa Rasulullah SAW yaitu contohnya seorang wanita yang ditalak suaminya dan suaminya ingin mengambil anak darinya. Lalu ia datang kepada Nabi dan Nabi berkata kepadanya, engkau lebih baik dengannya selama engkau tidak menikah. Nah, siapa sih para hakim pada masa Rasulullah SAW? Para hakim di zaman Rasulullah dalam bidang kehakiman, Rasulullah sendiri yang bertindak sebagai penetap hukum, hakim dan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan. Jadi semua peran hakim itu diambil oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah juga mengizinkan para sahabatnya berijtihad dan melakukan fatwa bagi mereka untuk melatih di bidang kehakiman. Sekarang kita bahas peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah yaitu tidak dapat digantikan oleh siapapun karena Rasulullah merupakan Nabi yang paling terakhir. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW, sehingga tidak ada tampak perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam. Khususnya di dalam masalah peradilan, keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi. Dan pada saat itu tidak ada perubahan dalam sebuah lapangan peradilan. Karena disebabkan kesibukannya beliau memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan politik dan pemerintahan lainnya. Di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu. Dalam riwayat dikemukakan bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar, urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun lamanya. Namun setelah itu hanya terdapat 2 orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang dimilikinya. Bagaimana sih Abu Bakar menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan? Beliau itu memperhatikan isi Al-Quran. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam Al-Quran, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tidak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang diambil Rasul pada saat itu. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada yang mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?
Kerap kali berkumpul di hadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang tersebut, beliau hadapi dan beliau pun memuji Allah. Jika tidak ada yang mengetahui hukum Nabi, maka beliau mengumpulkan para pemimpin untuk berembuk putusan apa yang diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu, yang disebut dengan ijma. Masa Umar bin Khattab, setelah Khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampaklah pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak, dan maka bertambah banyaklah pula beban yang dihadapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karena kemajuan yang pesat itu, maka bangkitlah qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi pada masa Umar bin Khattab, beliau mendirikan qadhi atau hakim untuk menangani perkara-perkara yang terjadi di dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Maka dengan didirikannya qadhi atau hakim, dari situ Umar mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara, dan mereka pun digelari hakim atau qadhi. Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, Syuraih di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman bin Ibnu Qais bin Abil Aus di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim tersendiri. Jadi Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu membagi hakim pada daerah-daerah yang telah dikuasainya untuk menyelesaikan perkara peradilan yang ada di daerah tersebut. Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka di antara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena itu Umar sebagai penguasa pada saat itu, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa atau harta benda, yaitu yang termasuk dengan urusan perdata. Tetapi perkara-perkara jinayah atau pidana yang menyangkut hukum kisos atau had, maka ditangani oleh Khalifah atau Umar bin Khattab dan penguasa-penguasa daerah pada saat itu. Pada masa Umar bin Khattab ini merupakan perjalanan peradilan yang lebih baik lagi, dan dapat dipahami bahwa pada pemerintahan Umar bin Khattab yaitu telah diadakan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan peradilan. Namun peradilan pada masa itu masih dibatasi wewenangnya pada masalah perdata saja. Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar, yaitu qadhi daerah, mulanya ditunjuknya sama khalifah sendiri, yaitu dengan Umar bin Khattab sendiri yang mengangkatnya. Khalifah yang memutus dari pusat pemerintahan ke suatu daerah. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan atau memutuskan seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernur mengangkat qadhi menurut pilihannya. Jadi pada waktu itu qadhi diangkat oleh khalifah atau Umar bin Khattab. Tetapi dengan berjalannya waktu, khalifah menyuruh kepada gubernur untuk mengangkat qadhi pilihannya sendiri, yaitu untuk pengangkatan yang dilakukan oleh gubernur di atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah tidak dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya serta memecatnya, karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi, kepala negara dalam negara atas nama umat. Pada masa peradilan Umar bin Khattab, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada Al-Quran, sama dengan khalifah-khalifah yang lalu merujuknya sama dengan Al-Quran. Tetapi jika mereka tidak mendapati hukum dalam Al-Quran, mereka mencarinya dalam sunnah. Tetapi jika mereka tidak menemukan di dua tersebut, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapinya. Sebenarnya peradilan hukum pada masa Umar bin Khattab hampir sama dengan masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, karena kan pada masa peradilan Abu Bakar Asy-Syiddiq itu langsung dipimpin oleh Umar bin Khattab.
Jika didapatkan mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif. Jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar bagi jamaah, dan berijtihad secara individu dalam masalah sektoral yang khusus dengan individu. Apa sih yang menarik dari sistem peradilan masa Umar bin Khattab? Yaitu masalah Umar bin Khattab dengan ijtihadnya yang telah menjadi sorotan utama dalam dunia hukum Islam. Ketertarikan terhadap bentuk ijtihadnya adalah dengan munculnya bentuk-bentuk ijtihad dan produk hukumnya yang terbilang baru dan kontradiktif, seakan tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, yang terbaru di masa pemerintahan Umar bin Khattab yaitu ada Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yaitu prinsip penyelenggara kekuasaan peradilan pada masa Umar bin Khattab. Peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada waktu Umar meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya, yaitu pada masa Utsman inilah maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu. Nah, pada masa peradilan Utsman bin Affan, maka peradilan waktu itu di gedung tertentu. Jadi kan sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang lainnya itu di mana aja untuk menjadi tempat peradilan, tetapi pada masa Utsman bin Affan terbentuklah gedung peradilan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, jika menyelesaikan perkara yaitu disandarkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak terdapat keduanya, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum. Jadi ketentuan hukum yang ada pada masa Utsman bin Affan itu sebenarnya sama saja seperti khalifah-khalifah sebelumnya yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak terdapat di keduanya, maka mereka melakukan musyawarah untuk penentuan hukum. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini mulailah terjadi penggajian terhadap kodi-kodi yang ditugasinya, yaitu gajinya itu dari mana sih? Gaji semuanya itu Nah, pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan menganjurkan kepada petugas-petugas atau kodi-kodinya yang berada di daerah, apabila dalam menjalankan tugasnya mereka selaku berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Begitu pentingnya masalah keadilan pada masa itu sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas yang isinya, maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar, maka Allah tidak akan menerima juga kecuali yang benar. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah. Tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang-orang yang pertama kali meniadakannya, maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang yang sudah ke kamu. Penuhilah, jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim, dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang kau mengikat janji dengannya. Dapat dipahami dari penjelasan ini bahwa surat Khalifah Utsman tersebut adalah memerintahkan kepada petugas-petugas dan para kodonya untuk menjalankan keadilan dalam keadilan yang benar dan baik. Pada pemerintahan Utsman bin Affan ini terdapat gaji yang gajinya itu diambil dari Baitul Mal, mengangkat pejabat dan administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Jadi pada masa Utsman bin Affan itu sebenarnya mengikuti jejak peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap kodi-kodi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakatnya. Ali juga menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basra, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan mengangkat Abul Aswad Ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basra dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, Ad-Du'ali juga diperintahkan untuk menyusun kitab dengan kitab yaitu tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Pada saat itu
Ali memberikan bimbingan dan arahan kepada gubernur dan hakim. Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan, sehingga sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim ini dan hukum-hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan. Jadi pada saat peradilan Ali bin Abi Thalib itu lebih memfokuskan tentang ilmu-ilmunya peradilan kalau menurut kesimpulan yang udah saya pelajari. Penunjuk pengangkatan hakim pada masa itu terdapat beberapa kriteria. Orang yang dipandang utama bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Nah, itulah pengangkatan hakim dengan beberapa kriteria pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Sejarah dinasti Umayyah pada saat itu, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menurut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali dengan bugot, yaitu pertama dalam sejarah Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Liya, Yerusalem. Mereka mendirikan negara di dalam negara, menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam, padahal pusat pemerintahan yang sah adalah Kufah di bawah kepemimpinan Ali. Setelah kematian Ali, yaitu pada bulan Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Al-Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali. Namun ia adalah sosok yang jujur dan lemah secara politik, tidak ambisius dan lebih mementingkan persatuan umat pada saat itu. Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada Rabiul Awal 41 Hijriah atau 661 Masehi. Jamaah yaitu disebut dengan sebutan kesepakatan damai. Penyerahan kekuasaan pemerintahan Islam dari Hasan ke Muawiyah menjadi tonggak formal berdirinya kelahiran dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Peradilan dinasti Umayyah pada saat itu, Bani Umayyah berkuasa selama 91 atau 90 tahun, yaitu tahun 660 sampai 750 Masehi atau 661 sampai dengan 750 Masehi. Pusat pemerintahan pada saat itu di Damaskus dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 yang mendahului jabatan panjang dan memberi dampak positif bagi Islam pada masa itu. Pemimpin pada masa Bani Umayyah yaitu terdiri dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hashim bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam pergantian khalifah menjadi sistem monarki yaitu turun-menurun. Bentuknya autokrasi. Jadi pada zaman dinasti Umayyah itu pemimpin yang tadinya dipilih secara musyawarah dari peradilan-peradilan sebelumnya, tetapi di zaman Bani Umayyah dirubah oleh Muawiyah menjadi sistem monarki atau turun-menurun. Wilayah Al-Mazalim pada saat itu mahkamah tinggi atau mahkamah banding, mengadili para hakim dan petinggi negara yang berbuat salah. Jadi tugasnya wilayah Mazalim itu mengadili para hakim dan petinggi negara yang berbuat salah pada saat itu, mengawali dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Merupakan institusi pengendali, dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dilanjut oleh Umar bin Abdul Aziz, orang yang menyelesaikan disebut Wali Al-Mazalim, dan yang membangun wilayah yaitu Asyurtoh, lembaga kepolisian. Ciri khas dari dinasti Umayyah yaitu
Hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya. Lembaga peradilan belum dipengaruhi penguasa. Putusan tidak hanya berlaku untuk rakyat biasa tetapi juga untuk penguasa. Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim. Kodi diangkat oleh khalifah. Bentuk hukuman yaitu denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, dan hukuman mati. Ada sekretaris bioregistrasi dan dibangunnya gedung arsip negara di Damaskus pada masa Abdul Malik. Khalifah Umar melakukan transformasi peradilan besar-besaran pada saat itu. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, tidak memandang bulu, mau itu penguasa, rakyat biasa. Umar bin Abdul Aziz sebagai hakim, dia tidak memperdulikan. Yang penting sistem keadilan itu berjalan dengan baik. Struktur dan pola peradilan, keputusan hudud dan kisos menyebabkan hilangnya nyawa dieksekusi oleh gubernur pada saat itu. Umar terkenal sangat adil. Nah, yang lebih menarik pada cerita dinasti Umayyah ini, yang lebih menjadi sorotan dunia adalah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada saat itu. Dan hakim pada saat itu yaitu terdapat Usaid bin Hudayr, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Athos. Nah, dari hakim ini terdapat Umar bin Abdul Aziz yang sudah menjadi pemimpin dan beliau juga yang menjadi hakim. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah, yaitu setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Sejarah Bani Abbasiyah, setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam ini dikenal sebagai zaman keemasan yang disebut dengan The Golden Age. Pemerintahan Bani Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun, yaitu 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1261 Masehi. Masa Daulah Abbasiyah berpusat di Baghdad selama 5,5 abad dengan 37 khalifah. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah yang pertama dan Abu Ahmad Abdullah Al-Mutasim adalah sebagai khalifah yang terakhir. Sejarah peradilan pada masa Bani Abbasiyah, yaitu Bani Abbasiyah, hukum Islam mengalami perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan ini disebabkan oleh yang pertama, banyaknya mawali yang masuk Islam. Pada masa Bani Umayyah, Islam telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani pada saat itu. Salah satu tokohnya yaitu Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah pada tahun 787 Masehi. Sebelumnya dia belajar di Persia sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nazar Al-Mazalim dan lembaga Hizbah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan di berbagai tempat. Hubungan peradilan pada saat itu dengan pemerintah. Pada masa Bani Abbasiyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Pada saat itu kan lembaga-lembaga itu masih diawasi dalam pengawasan tertentu. Tapi pada saat ini kekuasaan yudikatif makin disempurnakan, jadi badan peradilan itu mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa, yaitu negara. Mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman pada saat itu. Dan perkembangannya juga cukup signifikan bagi kekuasaan kehakiman adalah terjadi ketika masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang periode keempat. Selain itu, di zaman dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif atau Sultah Qadaiyah semakin lengkap. Perkembangannya mencapai puncak kesempurnaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid.
yaitu 170 sampai dengan 1193 Hijriah. Saat itu ia mengangkat Yakub bin Ibrahim al-Ansori yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf sebagai kepala dari seluruh hakim, yang dinamakan Qadi al-Qudha, yaitu hakim agung. Pada masa tersebut, hakim agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi juga memiliki tugas-tugas lain di luar yurisdiksinya, karena selain menangani urusan yurisdiksinya, juga diserahi tanggung jawab mengawasi penyantunan terhadap anak yatim, perwakafan, dan mengenai masalah baitul mal. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini ada perubahan bidang peradilan, yaitu dibentuknya lembaga Qadi al-Qudat, yaitu Mahkamah Agung. Nah, pada masa ini pada masa Bani Abbasiyah ini terdapat Mahkamah Agung, karena dalam dinasti sebelumnya itu tidak ada. Nah, makanya di dalam Bani Abbasiyah ini terdapat perubahan di beberapa bidang peradilan. Yang kedua yaitu pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah, luasnya wewenang hakim, dan penyebaran hakim di beberapa wilayah. Beberapa masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Dalam catatan sejarah, Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang mempunyai nama Abu Ja'far, menyuruh pengawalnya membunuh Abu Muslim Al-Khurasani dan Sulaiman bin Kasir. Al-Mansur juga menangkap pemimpin-pemimpin kelompok Rawandiyah dan memenjarakan 200 orang pengikut kelompok tersebut. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi memutar balik jarum jam, ia memulai pemerintahannya dengan membebaskan semua tahanan kecuali yang dipenjara menurut undang-undang. Ia juga memperhatikan pengaduan dan penganiayaan. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani berhasil menaklukkan daerah-daerah yang tidak berhasil dilakukan kepemimpinan sebelumnya. Dalam sistem dan struktur pemerintahan, Turki Utsmani berdasarkan kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan dan dibantu oleh perdana menteri yang membawa gubernur dalam aturan pemerintahan negara yang terdapat pada masa Sultan Sulaiman. Dan terbuatlah undang-undang yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai dengan datangnya reformasi pada abad ke-19 pada saat itu. Sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani memiliki kewenangan peradilan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan hukum syariah disebut dengan qadi dan kewenangan hukum non syariah yang disebut dengan syurtoh. Nazir al-Mazalim, pejabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara yang berhubungan penyelewengan yang dilakukan pejabat pemerintahan. Keputusan peradilan sesuai dengan mazhab Hanafi karena mayoritas kemasyarakatan menganut mazhab tersebut. Fatwa dan ijtihad menjadi salah satu sumber hukum pada masa itu. Bentuk-bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani yaitu pertama, mahkamah biasa atau rendah, yaitu disebut dengan al-juziyat, yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Mahkamah banding atau disebut dengan mahkamah al-isti'anaf, yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga yaitu mahkamah tinggi, mahkamah al-tamais, ali al-naqdi wa al-ibram, yang bertugas memecat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Jadi yang lebih wewenang itu pada masa pemecatan qadi itu terdapat di mahkamah tinggi. Yang keempat yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah al-Istinaf al-Ulya, langsung di bawah pengawasan sultan. Nah, pada peradilan Turki Utsmani ini terdapat kodifikasi undang-undang perdata, yaitu prosesnya modernisasi hukum kerajaan Utsmani. Yang paling monumental adalah Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu himpunan undang-undang hukum perdata yang dikeluarkan antara tahun 1859 dan 1876. Majalah Al-Hakam mempunyai 16 buku dengan 1851 pasal dan 99 kaidah fiqhiyahnya. Pada tahun 1926 Masehi,
UU Hukum Perdata Turki yang baru yang disebut dengan Turki Madani Kanunu dengan 544 pasal dan 816 subpasal. Nah, pada saat itu Tanzimat masa reformasi, pengaruh dari Eropa dengan pembaruan hukum-hukum masa kekuasaan pada saat itu 6 abad dengan wilayah 3 benua. Masa Utsmani I, Salim I, hukum Islam belum terkodifikasi dan tersistenis sempurna. Terobosan dimulai oleh Sulaiman I, the Lawgiver, pada upaya kodifikasi dan legislasi atau taknin. Seiring meluasnya wilayah ke Eropa, pada zaman Turki Utsmani, yaitu mengadopsi undang-undang modern, perdata madani, perdagangan, tijari, jinai, dan pradana. Pada saat itu terdapat kendala kodifikasi, yaitu kekhawatiran mujtahid dalam mengimplementasikan sumber hukum. Jika disimpulkan, kita bisa melihat Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yaitu kalau Bani Abbasiyah itu majunya dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi kalau Bani Umayyah yaitu perluasan wilayah. Pada saat itu yang berbeda dari kepemimpinan-pemimpinan yang lain, yang paling bagus menurut saya yaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang berbeda di antara pemimpin di masa Bani Umayyah yang selalu terjun langsung dalam peradilan. Bayangkan, pemimpin langsung turun terjun mengurus peradilan pada saat itu. Dan di sini ada beberapa pendapat ahli, yaitu pemerintah mendirikan lembaga kehakiman, hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama kodi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Pengaruh absolutisme yang sangat kuat, integritas yang tinggi terhadap hukum. Lembaga peradilan kurang mendapat perhatian dari pemerintahan. Figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualitas utama atau ulama. Kualitas itu dari ulama. Integritas yang tinggi terhadap hukum. Lembaga peradilan kurang mendapat perhatian dari pemerintahan. Figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualitas ulama atau fuqaha. Telah semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim, jadi semua yang mengatur hakim. Wewenang hakim dibatasi. Eksekusi putusan hakim dibentuk atau dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pada saat itu Al-Qadha pada dasarnya hakim Bani Umayyah dan adalah figur-figur yang adil dan memiliki kondisi Al-Qadha pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Para hakim bebas berijtihad. Hubungan antar hakim belum terbina. Qadha sama dengan fatwa. Keputusan antara kodi yang satu dengan kodi yang lain tidak dapat dibatalkan pada saat itu. Sumber hukum terdapat dari Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha, muncul kesadaran untuk mencatat putusan hakim, menyelesaikan perkara-perkara agama. Pada saat itu, itulah beberapa tugas Al-Qadha. Nah, dari pembahasan tersebut, yang paling saya sukai adalah kepemimpinan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bisa ditegakkan bagaimana dengan penerapan di Indonesia. Bahwa sistem peradilan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dianggap sukses menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin sebelumnya, yakni dapat menegakkan keadilan di wilayah Al-Qadha, wilayah Al-Hisbah, dan wilayah Al-Mazalim, dan menempatkan hakim lebih mulia daripada gubernur. Ternyata hasilnya masyarakat dapat merasakan perlakuan hukum secara adil tanpa ada tebang pilih antara satu dengan yang lainnya. Jika sistem itu dapat pula diaplikasikan di peradilan Indonesia, juga berkomitmen melakukan reformasi hukum dan birokrasi yang selama ini menjadi sandungan di dalam penegakan hukum dan keadilan, serta membentuk wilayah Al-Hisbah dan wilayah Al-Mazalim. Wah, keren banget pastinya. Dan dipimpin langsung oleh presiden selaku kepala negara.
maka masyarakat dapat merasakan perlakuan hukum secara benar dan adil. Tidak kalah pentingnya pula diperhatikan dan para pejabat penegak hukum dan keluarganya harus terlebih dahulu bersih sebelum menghukum kepada orang lain. Karena ibaratnya sapu, sulit membersihkan lantai yang kotor jika sapunya sendiri pun masih kotor. Hal tersebut bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa dan penegak hukum. Kebanyakan dari masyarakat Indonesia berpikir bahwa kekuasaan kehakiman dari dua latar belakang yang berbeda, karena Indonesia berdasarkan atas asas Pancasila dan masa Khalifah Umar bin Khattab yang berdasarkan konsep Islam. Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga terkonsep dalam konsep Islam. Kalau menurut saya, masalah apakah dia berasas Pancasila atau bukan, memakai konsep keislaman atau bukan, namun yang namanya keadilan, siapapun di dunia ini, orang yang tak beragama pun merindukannya. Kita bukan berbicara tentang potong tangan atau rajamnya, namun bagaimana keadilan tersebut mampu diterapkan di dalam masyarakat. Islam dan Pancasila menurut saya tidak bertentangan sepanjang mampu menerapkan keadilan dengan benar. Hanya selama ini model dan aplikasinya saja yang berbeda. Yang diambil itu dari sistem keadilan yang terdapat pada peradilan khalifah sebelumnya. Tetapi realitanya di Indonesia, lihatlah banyak sekali orang yang dilakukan tidak adil. Bahkan ada kasus yang lagi trending tentang masalah seorang istri menegur suaminya yang pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk, lalu dipenjarakan dan dikasih kurungan 1 tahun penjara. Kalau kita lihat dari masalah kasus tersebut, di mana letak nurani dan kesadaran akan hukum, apakah di dalamnya tidak terdapat permainan sehingga ia menimbulkan hukum yang sangat tumpul. Andaikan keadilan seperti layaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz, di Indonesia bisa jauh lebih maju sistem peradilannya. Generasi muda jangan sampai mau dibutakan oleh hukum, jangan bungkam bila terjadi ketidakadilan. Saatnya yang muda bicara sejarah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.